Sudah tampil ya. Tema kali ini mengenai cakap digital cerdas bermedia, yaitu pemanfaatan digital dengan cerdas, aman, dan produktif. Ini perkenalan singkat. Jadi saya tinggal di Bengkulu, di Kota Bengkulu, Padang Serai, lulusan Universitas Bengkulu tahun 2007. Selama ini banyak melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, termasuk ada waktu itu kegiatan di Kementerian Desa mengenai desa cerdas. Jadi sebagai duta digital, pernah juga tahun 2022, 2023 ada kegiatan literasi digital juga dari Kominfo. Kemudian menjadi pendamping koperasi UKM sebagai konsultan bisnis di Provinsi Bengkulu dan sebagainya. Saat ini kebetulan menjadi asisten bisnis di pendampingan koperasi Merah Putih. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ini perkenalan singkat mengenai pandu literasi digital ya. Seperti apa pandu literasi digital? Yaitu adalah orang apa ya, relawan lah boleh dibilang seperti itu. Kalau di sini ya bisa dari mahasiswa, ASN, guru, bahkan profesional dan masyarakat umum. Seperti saya dari masyarakat umum yang kita ikut serta untuk melakukan literasi digital kepada masyarakat. Jadi kontribusinya yaitu dalam pemberdayaan masyarakat supaya masyarakat Indonesia semakin cakap digital. Nah, ini juga sebagai pengalaman profesional bagi kami untuk kesempatan memberikan edukasi pendampingan masyarakat dan melatih diri juga. Kemudian sebagai jejaring dan ekspos, yaitu membangun silaturahmi bagi ya berbagai lapisan masyarakat serta membangun jejaring kerjasama yang mungkin ke depannya bisa juga meningkatkan baik secara SDM maupun kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kalau kita lihat ini kondisi perkembangan dunia tentang ya digitalisasi ini ya. Jadi pada Februari 2025 jumlah penduduk dunia itu mencapai 8,2 miliar. Dengan lebih dari setengahnya 58,1% itu tinggal di daerah perkotaan. Dari jumlah tersebut sekitar 5,78 miliar atau 70,5% sudah memiliki ponsel. 67%, 67,9% menggunakan internet dan 63,9% aktif di media sosial. Jadi ini luar biasa. Kemudian penduduk dunia terdiri dari 49,7% perempuan dan 50,3% laki-laki. Dengan usia rata-rata 30,9 tahun. Nah, setiap tahunnya populasi dunia bertambah sekitar 70 juta orang secara umum. Tingkat kemampuan baca literasi global sudah tinggi, yaitu mencapai 87,4%. Dengan laki-laki 90,6% dan perempuan 84,1%. Baik, kalau kita lihat di Indonesia, kondisinya seperti ini. Di Indonesia juga sebetulnya cukup lumayan, 80,66% ya pengguna internet ya. Dari 229.428.414 jiwa itu
70%-nya di perkotaan atau urban, dan 30%-nya di rural atau di pedesaan. Nah, penggunaan pertumbuhan penetrasi internet terus meningkat dari tahun ke tahun. Nah, secara umum, kalau kondisi di Indonesia dianggap tidak semua penggunaan digital itu memiliki kecakapan digital yang memadai. Nah, ini terbukti dari beberapa kasus, nanti kita lihat. Tapi kita sebelum itu memperkenalkan dulu beberapa semacam slogan ataupun pilar-pilar yang digaungkan oleh Komdiji dalam literasi digital. Jadi ada 4 pilar yang sering kami sebut dengan cabe istilahnya. Jadi bukan cabe yang pedas, tapi seperti ini. CABG itu singkatan dari cakap digital, aman digital, budaya digital, dan etika digital. Program literasi digital bertujuan membantu keluarga agar mampu menggunakan teknologi secara cerdas, aman, dan bermanfaat. Melalui kegiatan ini, orang tua dan anak diajak untuk memahami kepentingan etika, keamanan, serta kebiasaan positif dalam dunia digital. Dengan literasi digital, keluarga menjadi lebih tangguh dan bijak menghadapi berbagai tantangan di era digital ini. Nah, Bapak Ibu, eh, untuk yang materi kali ini mengenai cakap digital, jadi fokusnya itu kepada penggunaan yang lebih spesifik, teknis, penggunaan aplikasi, kemudian bagaimana verifikasi informasi, dan pemanfaatan penggunaan aplikasi secara produktif. Nah, ini ada 4 tadi yang saya sebutkan. Jadi yang pertama itu adalah verifikasi informasi, kemudian yang kedua penggunaan aplikasi, yang ketiga transaksi digital, yang keempatnya ada pemanfaatan digital secara produktif. Jadi 4 poin ini yang nanti kita akan fokuskan, kita bahas. Baik, kita lanjutkan. Verifikasi informasi. Nah, ini sangat penting karena di zaman sekarang ketika kita menerima informasi, ketika tidak hati-hati, nanti bisa berakibat fatal bagi diri kita sendiri gitu dan orang lain. Nah, ini beberapa contoh kasus yang mungkin dulu sudah pernah kita dengar. Ada kasus telur palsu, kemudian ada drama babi ngepet yang ternyata itu adalah settingan saja gitu ya. Kemudian ada juga kasus mengenai uh, produksi konten positif yang strategi konten. Ini intinya beberapa kasus tentang judi online, penipuan yang juga sudah ditangani dan banyak kasusnya. Itu kalau dilihat dari hasilnya ya, sampai penipuan daring itu sampai 1.437 kasus. Judi online tahun 2024 1.720 kasus. Dan meningkat tajam pada tahun 2025 ini maksudnya ya. Itu 275 kasus. Nah, Bapak Ibu, jadi bagaimana kita menanggapi atau paling tidak supaya berhati-hati agar informasi tadi bisa kita antisipasi. Nah, maka perlu melakukan verifikasi. Verifikasi informasi faktual adalah proses memeriksa kebenaran dan keakuratan suatu informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Tujuannya agar kita tidak mudah tertipu oleh berita-berita palsu atau hoax. Nah, ini kalau mungkin yang pernah dengar istilah
saring sebelum sharing. Jadi sebelum kita sebarkan informasi yang kita dapat, sebaiknya kita saring dulu atau verifikasi tadi ya. Nah, tipsnya ada 3 nih. Cegah penyebaran hoax, jangan asal percaya, cek fakta dulu. Jadi dicek dulu ya kebenarannya tadi. Kemudian gunakan situs seperti cekfakta.com atau turbanfak.id. Ini untuk ya membantu kita verifikasi tadi, apakah berita atau informasi yang kita dapat itu benar atau tidak. Kemudian waspadai cek bait, semacam apa ya, kadang-kadang kan ada judul yang menarik tapi informasinya tidak sama dengan sesungguhnya gitu ya, atau manipulasi. Deepfake juga, deepfake dan manipulasi konten. Artinya kadang-kadang AI juga digunakan untuk memanipulasi eh, informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya, maka kita perlu cek. Nah, sekarang penggunaan media sosial dan aplikasi komunikasi. Kita sudah terbiasa mungkin dengan media sosial. Nah, tapi bagaimanakah penggunaan media sosial yang selama ini kita gunakan, baik untuk tontonan sehari-hari maupun mungkin untuk mendapatkan informasi. Nah, ini ada sedikit kasus-kasus yang mungkin menjadi perhatian bagi kita. Eh, ini ya mungkin berita-berita yang sering kita dengar juga, di podcast juga sudah ada dan sudah sering dibahas ya mengenai bagaimana kecanduan anak ketika sering bermain gadget tanpa kontrol gitu ya. Ini media sosial yang tadinya untuk informasi, hiburan dan sebagainya, tapi berlebihan dan itu juga ada berakibat negatifnya gitu. Nah, ini juga khusus kasus di Bengkulu Utara. Mungkin Bapak Ibu atau rekan-rekan semua pernah dengar, ini kasus tahun 2023 ya. Eh, Siswa melakukan sayap tangan rame-rame gitu ya. Nah, dari berita detik.com itu salah satu anggota dewan menyampaikan itu juga akibat dari pengaruh media sosial gitu. Nah, ini artinya memang banyak masyarakat yang belum terliterasi dengan penggunaan media sosial. Nah, bagaimanakah sebetulnya fungsi media sosial? Ini kita lihat. Media sosial adalah platform digital yang mungkin menggunakan untuk membuat eh, berbagi dan berinteraksi dengan berbagai bentuk konten seperti tulisan, foto, pesan. Contohnya kalau yang kita kenal ya ada Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, WhatsApp ya, dan lainnya. Nah, fungsinya sebagai sarana komunikasi tentunya yang pertama ya. Kemudian media berbagai informasi dan pengetahuan. Kemudian sarana hiburan, ya pasti nih, karena sekarang media sosial ya sebagai orang menyampaikan ekspresi juga, ya. Kalau lagi suntuk, nengok info-info lucu, menghibur. Kemudian media promosi dan pemasaran. Nah, ini juga sering kita lihat, bahkan platform-platform media sosial hampir semuanya sekarang sudah punya platform apa namanya marketingnya, marketplace-nya gitu. Kalau di Facebook ada juga kolom untuk jualannya itu. Kemudian di Facebook ada Facebook ya di Facebook juga. Kemudian bahkan di WhatsApp ya, WhatsApp juga ada WhatsApp bisnis gitu. Jadi hampir semua media sosial sekarang juga mengadopsi agar apa ya mungkin masyarakat yang ingin berjualan dan sebagainya bisa menggunakan media sosial tersebut. Kemudian sarana ekspresi diri dan identitas. Nah, ini pasti ya, apalagi yang suka flexing, anak-anak muda mungkin yang suka mengekspresikan diri. Nah, ini
Kalau zaman dulu kan mau jadi artis susah. Nah, sekarang dengan adanya media sosial ini, bisa semuanya jadi artis. Nah, gitu. Tinggal mana yang tenar dan tidak. Kalau mungkin ya ada keberuntungan bisa langsung tenar, bahkan bisa ternotifikasi dapat penghasilan juga. Kemudian alat kolaborasi dan jejaring. Ya, ini jadi kalau biasanya di media sosial juga sekarang menjadi media yang apa ya, mungkin paling efektif ketika itu dijadikan grup-grup untuk melakukan organisasi atau menjadikan suatu komunitas. Nah, itu sangat membantu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Apa saja jenis media sosial ini tadi ya, ini contoh-contoh saja yang mungkin sehari-hari kita gunakan ya. Jadi ada Facebook tadi, ada Twitter, ada YouTube, ada IG, Instagram dan sebagainya. Ini ada kata-kata nih. Pilih plafon sesuai dengan keinginanmu. Hati-hati jarimu harimaumu. Nah, ini istilah yang mungkin menggambarkan untuk verifikasi tadi ya. Jadi ketika kita mau memberikan informasi atau kita mau menulis sesuatu, kita perlu pikirkan dulu, kita perlu verifikasi dulu kalau jarimu adalah harimaumu, berarti suatu saat jari kita akan berdampak, baik positif atau negatif bagi diri kita ataupun orang lain. Nah, ini karena pengaruh media tadi ya. Kalau zaman dulu kan mulutmu harimaumu. Nah, sekarang karena bermain gadget, jarinya juga menjadi harimau. Kemudian aplikasi komunikasi media sosial. Nah, ini mungkin kita kelompok-kelompokkan. Jadi media sosial tadi sudah kita jelasin seperti apa. Ah, kalau dari jenis media sosialnya itu yang pertama adalah jejaring sosial. Fungsi utamanya menjalin pertemanan, interaksi profesional di Facebook, LinkedIn itu ya. Kemudian keterikatan produk yaitu komunikasi dan memperluas jejaring. Kemudian ada media berbagi atau sharing. Ya, ini seperti berbagi konten visual, video, multimedia ya. Contohnya seperti YouTube, TikTok, kalau sekarang Instagram, dan Snapchat, dan sebagainya. Eh, Produknya untuk hiburan, pemasaran, kemudian personal branding juga. Yang ketiga adalah microblogging. Ya, ini untuk memposting atau apa pembaruan atau opini singkat, yaitu seperti Twitter. Nah, ini yang mungkin Twitter ini yang banyak digunakan, terutama ya untuk di tingkat pemerintahan ya, yang paling banyak menggunakan Twitter ini. Jadi berbagai informasi tentang kampanye sosial. Kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang bagaimanakah etika bertransaksi? Nah, penting etika bertransaksi. Ini transaksi maksudnya ya transaksi bermedia tadi ya. Kalau kita lihat sebelah kanan tuh ada 4 poin tuh. Bersikap baik, hindari perdebatan, jangan jaga privasi, kemudian periksa sebelum membagikan. Jadi verifikasi tadi ya. Nah, etika yang penting yaitu pertama berpikir sebelum memosting. Intinya ya tadi jaga jarimu apa harimaumu adalah mulutmu. Jadi sebelum kita klik, coba pikir dulu gitu. Kasih jeda. Kemudian gunakan bahasa yang sopan. Pasti ya. Walaupun mungkin maksudnya hiburan, tapi kita coba untuk membuat kata-kata yang baik. Karena takutnya nanti akan membuat orang lain tersinggung. Karena di media itu kan banyak yang melihat ya. Apalagi mungkin dari tingkat pendidikan.
kalau ketika menggunakan kata-kata yang kasar akan berdampak buruk terhadap mungkin dunia pendidikan bagi anak-anak. Kemudian hormati privasi orang lain. Gitu ya. Jadi jangan mengumbar privasi orang dan sebagainya. Walaupun kadang-kadang mungkin tujuannya untuk mencari rating, ya sebaiknya jangan digunakan. Kemudian hindari menyebarkan hoax atau berita tidak benar, ya pasti. Apalagi sekarang sudah ada undang-undang ITE. Kemudian gunakan media sosial secara positif, ya. Jadi gunakanlah media sosial ya sebagai ajang tadi untuk hiburan, silaturahmi, menjaring pertemanan sebagainya secara positif. Kemudian hargai perbedaan pendapat. Nah, ini hargai perbedaan pendapat ini ketika ada pendapat orang ya tadi ada istilah apa ya, jangan berdebat. Nah, maksudnya eh, kita tetap menghargai perbedaan pendapat, tapi jangan saling menyudutkan gitulah. Kemudian jaga keamanan akun pribadi pasti ya. Nah, ini karena juga di era sekarang ini yang semakin canggih, hacker semakin banyak. Nah, keamanan data pribadi itu sangat penting. Jadi harus dijaga dengan baik. Nah, ini keamanan akun. Ini penting ini ya untuk keamanan akun media sosial kita. Gunakan kata-kata sandi yang kuat. Jadi biasanya ada kombinasi huruf, angka, dan simbol. Jangan huruf saja atau mungkin angka saja, apalagi berurutan. Nah, itu sangat mudah ditebak nanti. Kemudian aktivasi verifikasi dua langkah, dua FA ya. Jadi dua verifikasi. Hindari klik tautan mencurigakan. Nah, ini kadang-kadang sekarang sudah banyak ini model-model apa ya penipuan dan sebagainya. Kadang-kadang malah bentuknya undangan misalnya kan. Jadi hati-hati jangan langsung klik, cari informasi dulu kebenarannya. Kemudian batasi informasi pribadi di profil. Nah, batasi informasi pribadi di profil ini berkaitan dengan tadi untuk menjaga privasi atau akun pribadi. Jadi, ya ketika kita mau berbagi informasi yang sifatnya itu ada kaitannya dengan misalnya nih, akun atau mungkin hal-hal yang privasi yang mengarah kepada privasi kita atau mungkin nanti akan mengakibatkan ya bisa menjadi apa ya buruk terhadap diri kita sendiri ya coba dibatasi gitu. Kemudian logout setelah memakai perangkat umum. Nah ini perlu nih karena kadang-kadang lupa ya kalau kita misalnya menggunakan perangkat umum mungkin yang disediakan di publik itu kita lupa logout sehingga ketika ada orang yang mau membuka itu masih akun kita gitu. Itu bahaya juga. Kemudian periksa aktivitas logging akun secara rutin. Nah, ini untuk tadi memeriksa jangan-jangan ada orang lain yang login dan sebagainya. Kemudian perbarui aplikasi dan sistem operasi secara berkala. Oke. Kita lanjut. Nah, dampak penyalahgunaan. Nah, ini banyak nih dampaknya. Yang pertama, kebocoran data pribadi. Nah, ini sekarang kan data pribadi kita ini yang kemarin ada juga kebocoran bahkan bukan kita secara pribadi ya, pemerintah juga bocor misalnya atau ada lembaga-lembaga lain yang datanya bocor. Nah, itu sebetulnya sangat merugikan. Nah, kita juga harus hati-hati. Kemudian kerugian finansial udah pasti ya ketika ada data pribadi bocor dan digunakan untuk keperluan yang merugikan diri kita. Ini harta itu nggak boleh. Punya harta kan? Kemudian stres dan tekanan psikologis. Nah, ini jadi eh, ketika kita menyebarkan konten palsu, berita bohong dan sebagainya, kemudian ada hujatan, ada tekanan, pasti secara psikologis tertekan gitu.
Kemudian kerusakan reputasi, pasti ya nama baik kita akan tercemar. Selanjutnya pemblokiran akun. Nah ini kalau di Facebook juga ketika ada akun-akun yang tidak sesuai, apalagi menyebar berita bohong, sekarang bisa diblokir juga akunnya itu kan. Kemudian menyalahgunakan identitas. Nah ini identitas orang kita gunakan untuk membuat sesuatu hal yang merugikan orang lain ya. Yang jelas terakhir ini sekarang bisa bermasalah hukum karena sudah ada undang-undang ITE yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dalam dunia digital. Baik, kita sekarang menggunakan media sosial untuk kebaikan, nah, hal-hal yang positif. Nah, ini ya. Jadi setelah kita menghindari yang negatif-negatif tadi, coba kita melakukan yang positif. Pertama, berbagi ilmu. Ya, gunakanlah media sosial sebagai sarana informasi untuk memberikan informasi yang benar, baik, bahkan bisa jadi itu menjadi sumber ilmu bagi orang lain. Nah, kalau ilmu ini kan ada istilahnya apa ya, amal jariah juga itu. Amal jariah yang ketika orang mengamalkan, kita dapat pahala. Nah, itu ya. Jadi bagus. Kemudian memberikan bantuan. Nah, jadi memberikan pertolongan secara fisik atau finansial seperti memberikan donasi, modal usaha, dan atau bantuan tenaga untuk menjaga lingkungan. Nah, ini ya kita sudah banyak melihat ya, media sosial juga sering digunakan untuk menghimpun donasi, kegiatan-kegiatan sosial dan sebagainya. Kemudian menjaga kehormatan orang lain, yaitu menutupi kekurangan dan aib orang lain, menghindari masalah yang lebih besar, menutupi kekurangan dan aib orang lain. Nah ini bukan menyebar luaskan aib, jadi menutupi. Kalau di dunia artis mungkin kita sering melihat ya, tapi ya sekarang cobalah untuk yang hal-hal yang berkaitan dengan aib, jangan kita umbar. Kemudian berbuat baik dalam skala kecil. Nah, mulailah yang dari sederhana seperti tersenyum, membantu orang yang kesulitan, menjaga kebersihan data digital, dan algoritma digital. Jadi ketika melakukan kegiatan sehari-hari yang positif, diposting tadi itu menjadi suatu bentuk informasi yang baik, bisa menjadi pelajaran bagi orang lain, ya gitulah. Jadi terkadang mungkin eh, ya zaman sekarang, apalagi yang konten-konten kreator mungkin terdorong oleh banyaknya follower gitu ya. Tapi tetap harus kita pikirkan beberapa hal yang ketika itu akan berdampak buruk gitu. Makanya kita tetap harus memperhatikan hal-hal positif yang bisa kita berikan dulu gitu. Kemudian mengendalikan diri dari keburukan, yaitu menjauhkan diri dari hal-hal yang merugikan orang lain karena menjauhkan keburukan juga termasuk sedekah. Nah, ini banyak sedekahnya nih berarti ya. Kemudian menjadi pribadi yang bermanfaat baik bagi diri sendiri dan orang lain. Jadi ya minimal berbuat baik bagi diri sendiri, keluarga, memberikan informasi yang baik bagi diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Ketika kita memposting sesuatu yang baik, paling tidak mungkin dari keluarga yang terdekat, sebagainya melihat itu menjadi pelajaran bagi mereka, bahkan orang lain. Nah, kesimpulannya, ya berpikir sebelum berbagi atau saring sebelum sharing, ya. Kemudian menjaga etika dalam berkomunikasi, selanjutnya serta melindungi privasi dan keamanan akun pribadi. Jadi dengan sikap bijak, media sosial dapat menjadi sarana yang positif untuk belajar, berinteraksi, dan berkontribusi bagi masyarakat.
Jadikan media sosial ruang yang sehat, aman, dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Gunakan media sosial secara bijak dan aman. Itu. Ya. Bapak Ibu, kita lanjut dengan memanfaatkan cakap digital ya, memanfaatkan media digital secara produktif. Nah, untuk memanfaatkan media secara produktif, itu kita harus menemukan ide sampingan yang apa ya, ide-ide yang cocok untuk kita ya. Nah, ini mungkin setiap orang mempunyai potensi yang berbeda. Jadi langkah pertama, kenali dulu potensi diri kita. Nah, kalau Bapak Ibu juga ngobrol punya banyak kenalan bisnis sebagainya, lihat mana yang cocok, kemudian pelajari hal-hal teknis, atau kalau memang punya kemampuan teknis, nah itu bisa lihat lagi mana plafon yang cocok. Gitu. Kemudian juga bisa dari hobi, misalnya hobi otomotif, bisa membuka ruang publik atau media sosial sebagai promosi jasa servis otomotif dan sebagainya. Nah, kemudian setelah ide yang dianggap cocok tadi, nah itu bisa nanti pilih tadi plafon mana yang pas untuk mendukung apa yang kita akan lakukan. Nah, kebanyakan sih kalau pada saat ini ya bisnis yang tadinya di rumah menjadi online ya. Jadi sebagai marketplace lah gitu. Jadi media sosial dan aplikasi-aplikasi digital lainnya yang aplikasi marketplace itu sangat membantu bagi peningkatan ekonomi masyarakat ya. Ya kalau kita tahu misalnya kayak Shopee, Tokopedia dan lainnya itu menjadi plafon yang sangat diminati masyarakat saat ini. Jadi ya orang nggak perlu jauh-jauh, barang sudah datang, kemudian juga kadang-kadang harga lebih murah gitu. Dan bahkan Alfamart, Indomart juga sudah menggunakan, kadang-kadang bisa pesan dari rumah juga gitu kan. Konten YouTube, TikTok juga menawarkan hal yang sama. Jadi ya sekarang banyak plafon-plafon untuk membantu kita ketika punya produk untuk dijualkan. Kemudian ada peluang freelance dan konsultan. Nah ini kalau Bapak itu punya keahlian di bidang ya SDM ya, misalnya ada akuntansi, desain, dan yang lainnya, itu bisa ditawarkan. Dengan plafon digital, kita bisa mempromosikannya, kemudian cukup mengerjakan di rumah, tinggal kirim saja, sudah mendatangkan uang. Nah ini mungkin zaman sekarang juga ini menjadi tantangan, eh, bagaimana jasa-jasa yang bisa ditawarkan itu lebih apa praktis, kemudian bersaing gitu ya. Nah, ini media sosial juga menjadi sebagai apa ya, marketing yang sangat efektif itu untuk meningkatkan ya tadi penjualan. Nah, pemanfaatan teknologi digital juga bisa mendukung aktivitas masyarakat umum dalam hal yang membantu kegiatan sehari-hari. Kebetulan dulu ketika saya menjadi duta digital program Desa Cerdas, ini sangat membantu masyarakat dan menjadi apa ya, dorongan lah untuk masyarakat bertransformasi dari yang manual menjadi digital gitu. Misalnya di bidang pertanian kan kita sudah pernah dengar mungkin mengenai IoT pertanian. Ternyata IoT pertanian itu ketika diterapkan di dunia pertanian,
itu akan lebih efisien, efektif, dan meningkatkan kualitas hasil. Dan harga itu juga bisa lebih tinggi. Apalagi kemudian didukung dengan plafon tadi marketing digitalnya. Misalnya dipromosikan. Jadi bukan hanya penduduk lokal yang akan menjadi pasar, bahkan ya sampai keluar daerah kan, bahkan ekspor gitu. Kemudian di bidang perikanan juga ada IoT perikanan. Nah, perangkat-perangkat digital ini juga membantu petani nelayan dalam apa penangkapan ikan yang lebih efisien dan sebagainya, termasuk pemasaran juga. Di dunia pendidikan ada e-learning. Nah, ini juga apalagi zaman COVID dulu, ya mau nggak mau waktu itu semua dipaksa untuk daring ya. Ini, tapi zaman sekarang juga ini menjadi media yang efektif untuk memberikan pendidikan jarak jauh, kemudian yang terhalang dengan offline, ya, semuanya bisa. Bahkan ya dengan e-learning ini orang lebih mudah mengakses tentang keilmuan gitu ya. Di dunia kesehatan juga ada aplikasi Halodoc, Halodokter dan sebagainya. Ini juga memudahkan masyarakat untuk ya mengetahui atau mendapatkan informasi tentang kesehatan dan penanganannya. Nah, terakhir e-commerce-nya ini yang banyak, baik di dunia media sosial tadi ya, di media sosial, di platform-platform khusus e-commerce, semuanya memudahkan kita untuk melakukan transaksi jual beli dan meningkatkan ya pendapatan masyarakat pada umumnya. Nah, di dunia yang semakin berkembang, ini kalau kita khusus di Bengkulu mungkin belum begitu populer ya. Tapi kalau yang sudah sering misalnya ke daerah Jawa, Jakarta, dan sebagainya yang di daerah Jawa ya, itu kan warung-warung sudah banyak yang pakai ya transaksi online menggunakan OVO, GoPay. Tapi kalau untuk wilayah kita di Bengkulu mungkin ya masih jarang ya, apalagi di pedesaan gitu. Tapi nanti ke depannya ya ini terus terus didorong. Apalagi nanti ada Koperasi Merah Putih. Nah, kebetulan karena saya juga pendamping Koperasi Merah Putih. Nanti Koperasi Merah Putih juga didorong digitalisasi. Jadi karena berada di seluruh desa Koperasi Merah Putih. Nah, bisa jadi digitalisasinya nanti arahnya juga bisa transaksi secara online tadi, penjualannya transaksi keuangannya bisa melalui OVO, GoPay atau QRIS gitu. Nah, dalam transaksi online ini juga kita perlu perhatikan tentang keamanan karena banyak kejadian dengan transaksi online ini ya orang ketika lalai atau mungkin kena penipuan, nah ini mungkin juga banyak laporan di perbankan itu ya yang katanya rekeningnya tersedot atau bisa apa tahu-tahu transfer ke orang lain kayak gitu. Nah, makanya kita harus hati-hati. Ada 10 ini yang perlu kita perhatikan. Pertama, gunakan plafon resmi dan terpercaya. Jadi, ini juga dulu ada kejadian nih, misalnya waktu itu ada dari perpajakan itu mengeluarkan aplikasi baru ya, aplikasi perpajakan, tapi ternyata ada pihak oknum yang memalsukan itu gitu. Jadi Cortex itu ada aplikasi Cortex yang dipalsukan. Nah, pas diklik ternyata bukan punya perpajakan yang resmi. Nah, itu juga kebetulan ada kawan saya sendiri pernah tertipu. Jadi begitu diinstal, dia langsung dapat mengakses HP yang bersangkutan dan melakukan transaksi. Ini harus hati-hati, makanya perlu verifikasi tadi. Kemudian pastikan koneksi internet aman.
Nah, koneksi internet ini ketika kita menggunakan misalnya pakai WiFi umum, kalau bisa jangan bertransaksi keuangan. Ini juga rawan apa ya hacker kalau kita menggunakan WiFi umum. Kemudian lindungi data pribadi dengan keuangan, ya dan keuangan. Kemudian gunakan metode pembayaran yang aman. Yang kelima, aktifkan verifikasi 2 langkah ya. Nah, ini untuk verifikasi keamanan tadi. Jadi sangat penting untuk melakukan aktivasi 2 langkah ini gitu. Jadi ketika verifikasi yang satunya, biasanya kalau udah 2 langkahnya agak berat ketika hacker masuk. Kemudian periksa detail transaksi sebelum konfirmasi, pasti ya. Selanjutnya simpan bukti transaksi. Nah, ini untuk kita klaim dan sebagainya ketika ada ya tadi mungkin salah pembayaran atau sebagainya. Waspadai tawaran mencurigakan. Nah, ini tawaran mencurigakan ini biasanya apa ya? Berlebihan, menggiurkan. Nah, ini harus hati-hati ya. Kemudian simpan bukti transaksi. Oh, disimpan lagi. Jadi 2 kali simpan nih, harus betul-betul disimpan berarti ini. Kemudian jangan berikan kode OTP ya. Kode OTP setiap kita mendownload aplikasi, kemudian apalagi ada aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan keuangan, ada OTP ya itu agar jangan diberikan ke siapapun. Kode OTP one time password. Ini penjelasannya seperti ini. Jadi kode OTP adalah kata sandi sekali pakai yang dikirim ke ponsel atau email menggunakan saat melakukan transaksi atau login ke akun tertentu. Fungsinya adalah menjaga keamanan akun dengan memastikan bahwa yang dilakukan aktivitas tersebut benar-benar milik akun. Jadi kode OTP itu biasanya dikirim kalau ke nomor HP yang bersangkutan, kalau ke email yang bersangkutan harus didaftarkan. Nah, biasanya OTP berupa 4 sampai 6 digit dan hanya berlaku dalam waktu singkat 1 sampai 5 menit. Tuh. Contoh, saat kamu ingin transaksi uang lewat aplikasi bank atau login ke dompet digital, sistem akan mengirim OTP lewat SMS biasanya. Nah, kamu harus memasukkan kode itu untuk melakukan proses. Penting diperhatikan, jangan pernah membagikan OTP kepada siapapun, bahkan kepada orang yang mengaku dari pihak bank, karena kode ini bisa digunakan untuk membobol akun Anda. Kemudian ini mengasih mengenai transaksi digital tadi. Sedikit kita ulas mengenai e-wallet dan QRIS. E-wallet adalah aplikasi atau layanan digital yang berfungsi sebagai dompet, tempat menyimpan uang secara elektronik untuk melakukan berbagai transaksi. Contoh, Dana, OVO, GoPay, Shopee, Link aja. Nah, ini kalau anak-anak Gen Z udah pada tahu ini kayaknya. Nah, udah biasa ya. Apalagi yang di perkotaan. QRIS. QRIS adalah respons kode Indonesia standar dibaca KRIS. Nah, ini adalah standar kode QRIS ini eh, resmi di Indonesia yang dibuat oleh Bank Indonesia ya. Biasanya kalau di depan warung itu ada kayak barcode itu, nah itu bisa diQRIS tuh. Nah, tapi tadi untuk di kota-kota besar itu sudah banyak, tapi khusus untuk di Bengkulu kalau di pedesaan kita masih agak jarang temukan ya. Tapi nanti ketika ada koperasi merah putih kayaknya bisa jadi pakai QRIS juga nanti. Nah, resiko transaksi online ini tadi sudah kita bahas juga, kita penegasan. Nah, ini supaya lebih waspada. Nah, beberapa resikonya, yang pertama penipuan online, pasti ya. Kedua, pencurian data pribadi. Karena ya tadi ketika orang bisa membobol
apalagi lewat HP kita. Data-data pribadi kita bisa bisa diduplikat dan sebagainya. Kemudian pembajakan akun atau hacking. Kemudian barang tidak sesuai atau tidak dikirim. Nah, ini biasanya yang mungkin apa ya, belanja online juga sering kejadian itu ya. Sudah dibayar, barang yang dipesan misalnya HP, tahu-tahu isinya sabun. Termasuk ada juga mungkin yang dia tidak pesan, tahu-tahu dapat kiriman barang COD katanya. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Kebocoran data di platform digital. Ya, ya, ini resikonya kalau digitalisasi karena tadi hacker juga semakin canggih. Nah, jadi peluang-peluang untuk dihack itu semakin besar juga gitu. Makanya kita harus tetap waspada. Phishing atau tautan palsu. Nah, ini kita harus hati-hati dengan tautan-tautan yang mencurigakan atau nggak tidak kita kenal ya. Kurangi finansial akibat kelalaian. Kerugian finansial akibat kelalaian dari kita sendiri nih ya. Maksudnya ya ketika kita tertipu ya pasti rugi ya. Oke. Nah, ini contoh-contoh kasus penipuan-penipuan. Nah, bagaimana sekarang kita mencegah mencegah termasuk hoax ya, mencegah hoax. Pertama, saring sebelum sharing. Jadi ini yang pertama kita sampaikan tadi ya, saring sebelum sharing. Amankan emosi. Ah, ini penting ini. Kenapa kaitannya dengan emosi? Karena ketika kita masih menjaga emosional kita, kita masih bisa berpikir, mencermati, dan verifikasi. Tapi kalau tidak, ya kita bisa terikut oleh situasinya gitu. Ini mungkin Bapak Ibu juga sering mengetahui dan dengar mungkin di tetangganya, misalnya pernah ketipu, ditelepon, ada anaknya kecelakaan, suruh segera kirim uang atau di kantor polisi gitu kan, karena kita sering dengar yang seperti itu. Nah, karena tadi ya namanya sayang anak ya, kemudian tidak terkontrol emosinya, langsung saja percaya, ditransfer sejumlah uang, nggak taunya anaknya baik-baik saja. Kemudian dalami fakta, ya dengan verifikasi tentu kita akan semakin mengetahui fakta yang sebenarnya seperti apa. Kemudian ajak orang terdekat atau sekitar lah, bijak. Maksudnya ya kita ceritakan kepada orang-orang yang kita percaya, yang dekat, yang bisa memberikan masukan, informasi yang baik dan memberikan ya apa ya informasi-informasi dan membantu untuk memecahkan persoalan itu. Kemudian report konten yang berbahaya. Oke, lanjutkan. Nah, sekarang AI itu saat ini menjadi hal yang ya sangat umum sekarang ya di masyarakat apalagi di Gen Z ini. Nah, kita dapat mengecek fakta beberapa konten itu penggunaan AI atau tidak gitu ya. Nah, ini sebagai contoh saja, misalnya jenis konten teks atau tulisan itu kita bisa cek faktanya itu melalui contohnya seperti GP Zero, Copydesk AI, Director, Waitercom AI, dan Director. Nah, ini untuk mendeteksi apakah teks itu dibuat AI atau tidak gitu. Makanya kalau baru-baru ini juga ada berita dosen marah-marah karena mahasiswanya jadi serba bisa ternyata menggunakan AI gitu ya. Jadi, mungkin dosen tadi menggunakan ini sehingga mengetahui oh itu ternyata tulisan hasil AI. Kemudian gambar foto, nah, ini bisa menggunakan Hugging Face AI, detektor, Yander, Google Image. Nah, ini untuk membedakan gambar asli atau AI. Gitu. Nah, mengenai video atau deepfake ini digunakan Deepware Scanner atau Reply Defender untuk mendeteksi apakah video itu asli atau palsu. Suara juga bisa. Suara
pakai resemble detect. Nah, ini untuk mengecek apakah suara itu asli atau hasil AI. Jadi banyak ya, kita bukan ngomong itu diedit pakai AI sehingga seolah ngomong yang lain gitu ya. Nah, adaptasi teknologi ini sesuai dengan perkembangan zamannya, yaitu intinya ya kita harus mengikuti kemajuan teknologi ini. Karena teknologi semakin berkembang sangat cepat, mereka yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi akan lebih siap menghadapi tantangan zaman digital. Terus belajar hal-hal baru menjadi kunci agar tidak tertinggal. Ya, terkadang ya mungkin yang apa ya, kalau gadget mungkin masih cepat belajar ya, tapi yang kalangan yang sudah mungkin 40 tahun ke atas, ini agak sulit, tapi tetap bisa gitu. Ya, kita sambil belajar dari anak-anak kita juga bisa gitu. Intinya minimal tidak tertinggal informasi. Nah, keterampilan masa depan sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. Nah, ini beberapa hal yang menjadi deteksi keterampilan apa saja yang semakin berkembang. Yang pertama adalah keterampilan digital. Itu kemampuan menggunakan perangkat digital, memahami internet, kemampuan data, teknologi baru, dan seterusnya. Kemudian berpikir kritis dan memecahkan masalah, critical thinking dan problem solving. Ini merupakan kemampuan analisis informasi, menilai kebenaran data, serta mencari solusi kreatif untuk berbagai situasi kompleks. Ketiga, kreativitas dan inovasi, yaitu mampu menciptakan ide baru, mengembangkan produk, atau menemukan cara baru yang lebih efisien untuk melakukan sesuatu. Nah, eh, di zaman yang serba apa ya, serba canggih ini persaingan semakin ketat. Maka kreativitas dan inovasi juga dituntut. Kemudian keterampilan komunikasi, yaitu mampu menyikapi ide dan dengan jelas, baik secara lisan maupun tulisan, termasuk beradaptasi dalam komunikasi digital dan lintas budaya. Kemudian yang kelima, kolaborasi dan kerja tim. Nah, bekerja sama dengan orang lain, termasuk lintas bidang, lintas negara, baik secara langsung maupun daring. Ya. Yang keenam, kemampuan beradaptasi dan belajar sepanjang hayat. Ya, ini dari zaman dulu juga kita dianjurkan ya. Belajar mulai dari ayunan sampai liang lahat. Artinya ya tetap kita harus belajar untuk bisa beradaptasi ya. Kemudian kecerdasan emosional, emosional intelligence. Nah, ini jadi di dunia digital, walaupun kalau dunia digital itu ada kecanggihan AI dan sebagainya, tapi emosional ini kita yang memiliki gitu ya. Kemudian keterampilan kepemimpinan atau leadership skill, yaitu mampu mengambil keputusan, menginspirasi orang lain, dan memimpin tim dalam situasi yang penuh ketidakpastian. 9, keterampilan analisis data. Nah, ini memahami, mengolah, dan menarik kesimpulan. Aplikasi pengolahan data juga sudah banyak. Tapi tadi ya, ini menjadi hal teknis yang mungkin masih tetap dibutuhkan dan terus berkembang. Gitu. Kemudian ke-10, kesadaran etika dan tanggung jawab digital. Nah, ini yang kita dengungkan nih. Mampu menggunakan teknologi secara aman, menghargai privasi, dan bertindak bijak dalam menggunakan dunia digital. Baik, Bapak Ibu. Semuanya, kesimpulan terakhir adalah bahwa cakap digital secara produktif berarti mampu menggunakan teknologi digital tidak hanya untuk hiburan, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi, kreativitas, dan hasil kerja. Dengan keterampilan digital yang baik,
seseorang dapat berkomunikasi secara efektif, bertransaksi secara aman, kemudian berinovasi, dan berkolaborasi tanpa batas, tempat, dan waktu. Pemanfaatan teknologi secara bijak akan mendukung peningkatan kualitas hidup, kinerja, serta daya saing di era digital. Demikian Bapak Ibu semuanya, itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin kita dapat sharing atau tanya jawab, kira-kira ya sambil diskusi apa yang menjadi pengalaman, dan mungkin bisa jadi Bapak Ibu mau sharing juga informasi terbaru, silakan. Atau mungkin saya kembalikan ke host dulu. Oke, tadi luar biasa banget Bapak Bernadi untuk materinya. Baru saja kita dengarkan ya. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Bernadi atas pemaparan yang sangat bermanfaat ini. Untuk sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh silahkan diketik di pertanyaan di kolom chat, ya. Nanti saya akan bacakan, gitu. Baik. Sedikit ulasan aja lagi ya untuk hari ini. Tadi sempat saya catat sedikit nih ya. Untuk materinya, dalam kesimpulannya yang terakhir itu bisa disimpulkan bahwa cakap digital itu secara produktif berarti mampu menggunakan teknologi digital tidak hanya untuk hiburan ya Bapak ya, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi, kreativitas, hasil kerja. Kemudian dengan keterampilan digital yang baik, seseorang pun dapat berkomunikasi secara efektif, bertransaksi dengan aman, berinovasi, dan berkolaborasi tanpa batas, tempat, dan waktu. Kemudian pemanfaatan teknologi secara bijak akan mendukung peningkatan kualitas hidup, kinerja, serta daya saing di era digital ini. Jadi kan memang kita itu harus terus maju ya Pak ya di zaman era digital ini, tapi sekali lagi memang harus tetap bijak dalam berdigital. Kemudian ada juga tadi nih Pak yang saya catat ya Pak ya, sebelum menerima info-info itu bisa dicek juga di cekfakta.com untuk teman-teman mungkin yang baru bergabung atau tadi kelewat belum dicatat ya, bisa dicek di cekfakta.com ya Pak ya. Ya, betul. Kemudian ada juga turnbackhoax.id. Betul begitu ya Bapak ya? Nah. Iya. Kemudian ada juga dampak-dampaknya ya Pak ya dalam penyalahgunaan digitalisasi ini bisa ada kebocoran data, kemudian ada kerugian finansial, terus ada lagi kita tuh bisa stres juga ya Pak ya dengan tekanan psikologis di era digital ini tuh sangat amat luar biasa ya Pak ya. Kemudian ya, juga ternyata adanya hoax, hancur atau kerusakan juga reputasi dari kita semua ini. Jadi memang teman-teman diharapkan berhati-hati di era digital ini karena gampang banget nih ya Pak ya tersebar luas. Kemudian penyalahgunaannya lagi ada pemblokiran akun dan penyalahgunaan identitas. Dan hati-hati bisa juga terkena masalah hukum untuk penyebaran yang belum pasti adanya itu ya, info-info hoax-hoax itu ya Pak ya, ada UU-nya sekarang. Jadi memang kita harus berhati-hati. Jarimu adalah hidupmu di era digital ini ya Pak ya.
kita coba bacakan apakah sudah ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Saya coba. Assalamualaikum dari Konsri Syahyadi. Assalamualaikum, izin tanya Pak. Tadi kan dibahas kalau kita harus pinter-pinter pilih informasi, terutama tentang hoax nih Pak. Atau tindakannya tuh bagaimana Pak membedakan informasi hoax dan fakta? Gitu Pak. Baik. Terima kasih Pak Konsri. Pak Konsri tadi ya, Bu? Iya, Konsri Syahyadi. Konsri Sahyadi. Mm-mm. Nah, jadi untuk membedakannya itu memang kita harus verifikasi dulu. Nah, verifikasi ini mungkin kita akan kesulitan kalau kita tidak menggunakan tools atau informasi pembanding dan sebagainya ya. Maka untuk memudahkannya itu, ya salah satunya kita menggunakan tools tadi untuk mengecek fakta informasi yang kita anggap hoax atau tidak sesuai tadi. Cek beritanya. Nah, biasanya kalau informasi itu benar, itu mungkin diberitakan oleh berita-berita atau media-media yang terkenal atau mainstream. Kita bisa juga cek di sana. Kemudian kita juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang saya sebutkan tadi untuk memastikan apakah informasi itu benar atau tidak. Nah, yang terpenting lagi, kita juga ketika kesulitan, misalnya kesulitan tidak mengetahui plafon apa yang mau kita gunakan untuk mengecek fakta tadi, ya kita bisa tanya tetangga, kawan, atau ya saudara kita yang terdekat untuk membantu kita gitu. Jadi yang pertama tindakannya betul. Jadi kita jangan langsung percaya, verifikasi dulu, tanya dulu. Kalau tidak menggunakan aplikasi yang paling mudah tadi, kita bisa tanya ke tetangga, teman, atau kerabat kita yang mengetahui. Gitu. Saya kira itu. Ya, oke, baik. Jadi yang pertama itu yang harus digarisbawahi adalah diverifikasi dulu ya Pak ya, betul seperti itu. Kemudian mengecek dari berita-berita media yang sudah terverifikasi jelas gitu ya, seperti Kompas atau sebagainya. Jadi dicari dulu ini benar nggak beritanya gitu ya Pak ya. Ya, Lanjut lagi masuk di aplikasi yang tadi Bapak sudah sebutkan dan saya ulang tadi, turnbackhoax.id dan cekfakta.com. betul. Dan lanjut, jika memang kesulitan untuk mendapatkan informasi-informasi tersebut dan tidak memakai aplikasi tersebut, bisa ditanyakan lagi kepada kerabat, saudara, atau tetangga yang bisa membantu untuk mendapatkan info yang valid ya Pak ya. Ya, Bu. Ya, dilanjut kemudian ada pertanyaan lagi setelah Konsri Sahyadi masuk adalah Ihsan Prawoto Sigalingging. Pertanyaannya adalah, izin saya bertanya Pak, kalau semisal tadi yang dibahas adanya penipuan yang sekarang sedang marak terjadi Pak, itu karena data kita sudah bocor, tapi bagaimana cara kalau data kita sekarang aman? Jadi maksudnya ngecek datanya aman atau enggak gitu ya Mas ya ini ya. Tapi bagaimana cara kita tahu data kita sekarang aman atau enggak gitu Pak? Baik, Bu. Nah, kalau untuk mengecek data kita aman atau tidak, itu memang yang paling mudah ya menggunakan Google pencarian. Jadi kalau ketika kita ketik
data pribadi kita langsung muncul sampai nomor NIK juga muncul, nah itu berarti sudah bocor. Itu yang termudahnya ya. Nah, jadi memang eh, kebocoran data ini kan kalau kita lihat dari berita-berita yang ada, itu bukan hanya dari kita secara pribadi, tadi beberapa instansi saja, termasuk pemerintah, waktu itu pernah kebocoran data gitu kan. Sehingga bisa jadi dari pihak-pihak lain data kita bocor. Tapi tadi ketika kita cari di Google pencarian itu tidak muncul, ya insya Allah masih aman secara umum ya. Tapi kemungkinan bocor itu tetap ada. Yang penting ya tadi kita harus waspada dan selalu verifikasi dan cek akun-akun yang berkaitan dengan akun pribadi kita. Yang akun di aplikasi-aplikasi yang ada di ponsel, termasuk akun-akun perbankan. Nah itu selalu dicek. Makanya tadi ketika kita setelah login, pastikan kita sudah log out gitu ya. Jangan sampai kita lupa log out sehingga orang lain masuk. Nah, itu. Terima kasih Bang Eksan ya, Ya. dari Medan kayaknya nih Kak. Lanjut lagi nih Pak, saya bacakan di pertanyaan yang ketiga. Oh, tapi sebelumnya kita review lagi ya nanti. Jangan lupa untuk selalu mengecek data kita itu melewat Google. Jadi kalau misalnya memang udah tersebar tuh biasanya dia diketik aja namanya udah langsung ketahuan gitu ya Pak ya. Rajin-rajin teman-teman buat ngecek nama saya tersebar atau enggak nih gitu. Kemudian jangan lupa untuk login dan logout untuk meminimalisir adanya kebocoran data dari kita. Jadi email, Facebook, kemudian ada juga sosmed yang lain seperti Instagram, TikTok, dan segala macam. Jangan lupa untuk kalau setelah login, jangan lupa untuk logout. Apalagi biasanya kan suka ada ini ya Pak ya, kayak kita ganti handphone, lupa dihapus gitu datanya. Jadi itu semua kan nyambungnya ke email, Google biasanya kalau di Android, kalau iPhone di iCloud itu jangan lupa untuk di logout terlebih dahulu. Jangan lupa juga di backup data-datanya supaya tidak hilang. Lanjut di pertanyaan yang ketiga, ada Diva Galeri. Bagaimana mengajukan kemampuan diri sendiri sedangkan banyak yang memilih kaum yang lebih muda sedangkan kaum tua terutama disabilitas daksa karena stroke seperti saya, apa yang bisa ditampilkan terutamanya Pak? Jadi kemampuan yang kita bisa tampilkan gitu Pak, kan banyak teman-teman yang disabilitas itu suka saya minder kayak gitu. Ada nggak Pak kiat-kiat dan tipsnya nih untuk Mbak Kakak Diva gitu Pak? Baik, mungkin kita juga sebetulnya bersyukur di zaman sekarang ini yang semakin terbuka informasi dan memberikan akses kepada siapapun termasuk kaum disabilitas. Sehingga sebetulnya ya ketika kita mau berekspresi baik di dunia digital itu sebenarnya tidak dibatasi gitu. Nah, cuman mungkin kita perlu melihat potensi apa yang mau kita bangun atau mau di branding lah istilahnya ya, mau di branding sehingga menjadi bagian dari kreativitas atau dapat menghasilkan cuan misalnya gitu. Nah, itu yang mungkin perlu digali dulu. Nah, kalau kita lihat di media sosial, bahkan mungkin ya YouTuber-YouTuber dan sebagainya, itu juga sudah banyak sih yang kaum disabilitas juga bisa bereksplorasi di sana gitu ya. Nah, tinggal tadi mungkin kita perlu melihat kira-kira cocoknya apa sih yang mau kita tonjolkan atau mau kita branding ini gitu. Nah, nanti mungkin bisa berkonsultasi atau minta bantuan orang-orang terdekat yang bisa mendorong atau motivasi hal tersebut. Tapi untuk di dunia digital, saya kira memberikan peluang untuk itu gitu. Jadi tidak terbatas sebetulnya. Hanya saja kalau kita bicara mengenai
apa ya, potensi-potensi misalnya ya untuk menjadi seorang YouTuber itu memang tidak mudah gitu ya. Itu kan orang yang normal saja misalnya itu butuh persaingan, apalagi zaman sekarang ya, teknik-teknik untuk menjadi YouTuber, TikToker itu kan semakin banyak persyaratan dan yang harus dipenuhi dulu gitu. Saya kira itu, Mbak. Oke, berarti pertama gali dulu potensi diri ya Pak ya. Jangan sampai nanti bagaimana membranding diri kita sendiri itu salah gitu ya Pak ya. Betul ya, seperti itu. Untuk Kak Diva masukannya, jadi gali dulu potensi dirinya, kemudian jangan sampai salah membranding untuk apa yang ingin ditampilkan, untuk kemampuan apa yang ingin digali lagi, banyak-banyak berkonsultasi juga, kakak sukanya apa, kayak gitu. Jangan sampai salah, nanti ternyata sudah dijalani, tapi ternyata ini nggak nggak ini gitu kan. Jadi mending digali dulu potensi dirinya. Kemudian ada lagi Pak nih pertanyaan dari Sukmawati. Selamat pagi menjelang siang, izin tanya. Sekarang kan cukup banyak Pak yang namanya buzzer yang ada di media sosial atau di media digital. Apakah buzzer juga termasuk dalam orang cakap dalam berdigital atau bermedia? Itu Pak Iya, jawab iya, pertanyaannya. Buzzer Pak. bener ya. Iya, iya. Ya kalau buzzer pastinya cakep ya, karena dia sudah sampai dibayar orang. Nah, itu kan bagian dari apa ya, menggiring opini, memberikan informasi secara masif gitu ya. Tapi lebih ke profesionalismenya. Jadi buzzer itu banyak digunakan karena dianggap profesional gitu. Nah, selagi yang dia sampaikan ke publik, informasi yang dia berikan itu bermanfaat bagi orang lain, tidak berdampak negatif, ya itu baik-baik saja gitu. Tapi kalau itu misalnya ini ternyata bentuknya provokasi atau menggiring opini yang negatif, nah itu tidak dibenarkan. Kalau istilah cakap digital tadi kan menggunakan media digital dengan cara positif. Artinya ketika buzzer itu menggunakan secara positif, ya baik-baik saja. Bahkan itu lebih baik karena dia dengan apa ya, keahlian dia mampu menggiring opini secara masif pada masyarakat untuk berperilaku lebih baik. Nah, gitu ya. Tapi kalau sebaliknya itu yang tidak dibenarkan. Saya kira itu, Pak. Oke, Kak Sukmawati. Jadi buzzer itu termasuk dalam cakap ya Mbak ya, cakap dalam berdigital. Tapi digarisbawahin lagi penggunaannya tidak untuk hal yang negatif, jadi tidak untuk memprovokasi. Jadi kalau buzzer itu sebenarnya memang profesional ya Pak ya, cuman ya Betul. kembali lagi harus digunakan juga untuk hal-hal yang baik gitu. Kembali ke materi awal tadi. Jadi berdigital tetap harus positif. Lanjut lagi ada Agus Hendrawan. Bagaimana menyimpan password yang aman, Pak? Ada saran menggunakan password manager. Dan bagaimana jika kita yakin aman, padahal ini disimpan di server platform yang kemudian bisa saja, bisa saja di server itu, di server luar negeri. Dan menurut hukum, siapakah yang paling berhak atas kedaulatan data tersebut? Negara mana server ditaruh atau pemilik data di negara lain? Mohon penjelasannya. Oh, jadi kayak ada namanya password manager untuk menyimpan password-password yang sudah kakaknya punya nih misalnya. Tapi kan banyak juga nih Pak kadang-kadang yang dia pakai VPN. Jadi sebenarnya bukan aplikasi dari negara tersebut gitu Pak. Jadi kalau misalnya itu yang paling berhak atas data tersebut tuh negara yang memiliki platform tersebut
atau emang kita nih Pak orang yang tinggal di negara yang nyimpen gitu? Eh, baik, memang kalau kita ketahui bahwa aplikasi ini kan ya kalau yang resmi di Indonesia misalnya kayak .id. Nah, kalau yang dari pemiliknya platform itu misalnya dari luar negeri, dari Amerika dan sebagainya, memang kita tidak bisa juga apa ya eh, apa namanya menentukan atau menjadi penentu bahwa itu hak kita atau mereka gitu ya. Karena sebetulnya kan plafon itu, operator itu yang memiliki plafon itu yang bisa mengolah dan sebagainya gitu. Artinya mereka tetap berkuasa untuk data bagi servernya megang misalnya ya. Nah, ya mungkin biasanya ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan akun pribadi, apalagi apa tadi namanya, misalnya penyimpanan paspor sebagainya, itu kan di plafon manapun sudah ada perjanjian. Nah, biasanya kita suruh ngeklik tuh setuju atau tidak, ada pernyataan setuju atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, ketika itu semua sudah kita lalui, artinya ya kita sudah menyepakati apapun yang kemudian berlaku di kemudian hari. Makanya mungkin perlu dibaca dulu ketika kita mau menginstal sesuatu aplikasi dan sebagainya. Berizin dan tidaknya itu kan ada di kita sebetulnya. Nah, kalau kita merasa tidak yakin, merasa tidak aman, ya sebaiknya jangan digunakan gitu. Maka yang terpenting ya kembali ke diri kita sendiri sebetulnya. Nah, kalau yang di dalam negeri, aplikasi aplikasi dalam negeri, ya itu udah pasti ya mungkin pihak Indonesia mampu untuk melakukan apa namanya notifikasi dan sebagainya gitu ya. Atau ketika ada masalah mungkin mudah lah untuk ditelusuri gitu. Tapi kalau yang pelaporan luar negeri kan butuh bilateral tuh hubungan dua negara dan sebagainya. Mungkin prosesnya agak panjang gitu kan. Apalagi nanti ada unsur penipuan. Nah, makanya yang tadi mungkin yang pertama verifikasi dari diri kita dulu, memastikan bahwa ketika kita setuju atau tidak itu sudah ada resiko di situ. Saya kira itu. Oke, jadi Kak Agus untuk meminimalisir terjadinya apa namanya kebocoran itu atau apa untuk diambilnya data dari aplikasi tersebut, jadi mohon dibaca dulu untuk sebelum menginstalnya. Jadi kalau memang aplikasinya dari luar ya itu dia seperti yang Pak Bernard dibilang itu data sudah milik mereka. Akan ada bilateralnya ada lebih ribet lagi nanti. Gitu ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Abror dari Bengkulu. Tanya Pak, bagaimana memastikan konten itu AI atau real untuk memilah mana hoax dan realitas? Dari Sarom apa Abror ya. Abror Pak dari Bengkulu Pak. Oke. Tadi sebetulnya kita sudah sampaikan, tapi ini apa dulu? Tulisan, foto atau video? Banyak ya Pak ya, ada tulisan, ada video, ya intinya mungkin si AI inilah gitu Pak. Untuk real gimana gitu, milah hoax atau realitasnya gitu Pak. Dari video dulu deh Pak, kan yang banyak di media sosial kan yang biasa Video ya. lihat ya video yang banyak di scrolling kan video nih Pak. Nah, kalau dari video itu kan ada, kalau kita mau ngeceknya bisa pakai aplikasi Depthware Depthware Scanner atau Replay Defender. Nah, itu kita bisa mendeteksi tuh apakah video itu asli atau AI gitu. Kemudian kalau gambar itu bisa bisa kita gunakan Hugging Face AI, dokter, detektor atau Yender Google Image. Nah, itu juga bisa untuk membedakan apakah gambar itu
asli atau hasil AI. Kalau mengenai teks tadi ya, kalau yang tulisan ini biasa digunakan oleh kalangan dosen ini untuk ngecek mahasiswanya ini nulis sendiri atau AI ya. Itu biasa digunakan ZP0 atau Copilux AI Detector. Ada lagi Write.com AI Detector. Nah, saya kira itu, Bu. Oke, jadi ada aplikasinya ya Pak ya untuk gambar sendiri, video sendiri, teks sendiri, video kurang lebih bisa di Reply Defender, gambar di Hanging Face, kemudian teks ada di Copilux AI Detector. Lanjut lagi, kita coba cari pertanyaannya. Sudah ini. Terakhir tadi dari Abror Bengkulu pertanyaannya Pak. Untuk Mbak Sukmawati, terima kasih Pak Bernadi dan Mbak Nilam sama-sama. Terima kasih juga Mbak Sukmawati. Operator mengingatkan nih. Selamat siang Ibu dan Bapak untuk mengisi link daftar hadir. Siapa yang belum, ayo diisi dulu. Ada link juga survei kegiatan dan tidak lupa follow juga Instagramnya Literasi Digital Komdigi. Ya, dari Mbak Diva juga terima kasih Bapak moderator dan Mbak yang membantu Barakallahu Fikum Jami'an. Terima kasih juga sudah bertanya dan terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir di sini. Kemudian ada lagi pertanyaannya masih ditunggu. Nanti saya bacakan. Atau saya sendiri deh Pak yang nanya gimana nih ya? Saya mau nanya. Dan tadi kan saya bacain terus nih. Ya, oke. Apa namanya Pak? Untuk di dunia digital ini kan rawan banget, apalagi yang kayak QRIS sama e-wallet itu loh Pak. Kan Iya. suka ada tiba-tiba nanti aplikasi e-walletnya kebobol gitu Pak. Hilang dananya, hilang Ah. saldonya gitu. Itu gimana Pak cara menyikapinya Pak? Nah, kalau sarannya sebetulnya kayak aplikasi-aplikasi keuangan digital itu ini informasi dari pihak perbankan juga sebetulnya. Kalau bisa ya seminggu apa ya 2 minggu atau sebulan lah itu ganti PIN atau password. Oke. Jadi tadi karena kebanyakan kebobolan itu kan ketika ada yang masuk atau mengetahui PIN aplikasi keuangan tersebut gitu. Makanya disarankan ya minimal atau sebulan sekali gitu atau 2 bulan sekali. Tapi terlalu lama menggunakan PIN yang sama itu sangat berpotensi untuk dilakukan pembobolan gitu. Oke, baik. Jangan lupa teman-teman untuk aplikasi e-walletnya seperti OVO, GoPay, ada lagi apa ya? Dana, kemudian Shopee, kan ada Shopee Pay gitu ya. Ya. Meminimalisir kebobolan dana yang ada di dalamnya itu sebulan sekali diganti ya Pak ya untuk PIN dan passwordnya. Kemudian tadi saya ingat juga ada autentifikasi 2 faktor. Itu maksudnya apa Pak? Nah, autensi 2 faktor itu, jadi ketika kita eh, verifikasi email atau verifikasi password, itu juga verifikasi di email gitu. Jadi biasanya nyambung ke HP atau email juga. Oh Jadi iya. jangan ke HP aja atau misalnya ke bentuknya SMS saja, tapi sambungkan juga ke email. Karena banyak kejadian ketika dia bisa masuk melalui PIN misalnya, tidak terverifikasi di email, dia tidak mengetahui itu. Tapi kalau terverifikasi di email, biasanya ada pemberitahuan di email. Ini ada akun masuk, nah, dan sebagainya. Oh iya. Jadi butuh ya Pak ya yang namanya Gitu. verifikasi
dua arah itu ya Pak ya. Jadi supaya tidak ada miskom lah ya intinya. Baik, teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara hari ini. Terima kasih banyak kepada seluruh peserta Pandu Literasi Digital yang sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Mari kita terus jadi bagian dari masyarakat digital yang cakap dan beretika. Gunakan teknologi bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk edukasi, inspirasi, dan kolaborasi. Cakap digital, cerdas bermedia. Saya MC pamit undur diri, sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Salam literasi digital. Terima kasih. Hey. Hari ini, mulai hari ini, jangan lepas kesempatan di depan mata. Bebas mencari yang jadi inspirasi, bebas mencipta apa yang disuka. Telusuri, terus telusuri, bacakan tanda tanya dalam sanubari. Oh, temukan kuncimu tanpa depanmu penuh warna-warni. di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita, beri yang terbaik ke dunia. Jangan lagi, oh janganlah lagi, tampilkan yang berbeda dengan jati diri. tiada lagi perundungan tak henti. Mari berlari bersama menggapai mimpi. Di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita, beri yang terbaik tentunya. Oh, 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 meski kadang tak pasti, ada yang baiknya dihindari. namun ku percaya kita pasti bisa menilai lebih bijaksana. Di dunia maya Kita semua punya cerita. kita semua bisa berkarya, Punya cerita. bisa berkarya. Di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya.